pagi. Sekarang kami sedang berada di Hotel Bahrain. Nah, ini sedikit gambaran tentang situasi di Bahrain. Ya, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi. Ya, sekarang saya sedang berada di Hotel Bahrain. Ya, oleh karena anugerah Tuhan tadi pagi kami sudah sampai di sini. Wah, dengan melewati perjalanan yang panjang dari Jakarta, kami transit ke Abu Dhabi. Dari Abu Dhabi kami harus menunggu waktu yang cukup lama, berjam-jam. Dan sekarang kami sedang berada di Bahrain dan sebentar lagi kami akan berangkat ke Kairo, ya, melanjutkan perjalanan yang selanjutnya. Dan sekarang di sini menunjukkan pukul 8 waktu setempat, beda waktu 4 jam dengan waktu Indonesia. Ya, terima kasih dan tunggu informasi. Ini contoh di Kairo saat ini. Ini adalah bis yang kami gunakan selama tahun ini dari Kairo, dan kemudian besok akan mengantar kami ke Gunung Sinai, dan selanjutnya melalui bis ini juga yang akan mengantar kami ke Chinese food. Wah, akhirnya kami rombongan sampai juga di Hotel Sheraton di Kairo setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan cukup melelahkan. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 7 malam waktu setempat. Itu berarti di Jakarta, di Indonesia menunjukkan pukul 12 malam. Karena jarak waktu antara Kairo dengan Indonesia itu malam. Sampai ketemu besok karena kami malam ini harus beristirahat karena besok harus pergi lagi ke Gunung Sinai dan bermalam di kaki Gunung Sinai. Kami harus berjalan kurang lebih 3 jam sebab harus naik onta sama 1 jam lebih, kemudian harus menaiki tangga dengan jumlahnya 800 tangga, bisa saudara bayangkan sendiri. Karena itu sampai jumpa besok, Tuhan Yesus. Ini adalah keadaan kota Kairo di Mesir pada waktu malam hari. Dihiasi
sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Inilah mata air Marah. Dengan wajah-wajahnya yang ceria. Haleluya. Selamat pagi. Oleh anugerah Tuhan kami berhasil menaiki Gunung Sinai, puncak Gunung Sinai, dan melihat pemandangan yang ada di sana. That is Mr. Bean. Hai, itu Jeffrey. Mrs. Hendra from Jakarta. Oke. Ini adalah Overboy dari Tasikmalaya. Loncat, Mas. Loncat. Bagus Daniel. Haleluya. Ya, sampai juga. Sampai juga. Gimana kesannya, Mas? Masih di Kebesaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaranmu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Tetapi Musa berkata, jangan takut, sebab Tuhan telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Amin.
mana di tempat inilah dulu Musa pernah menjumpai semak belukar yang menyala namun tidak terbakar. Dan disinilah Musa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tembak dari kejauhan. Emas yang membuat Musa itu marah karena ketika dia naik ke gunung selama 40 hari, ternyata di bawah Harun sudah memimpin banyak orang Israel untuk mengumpulkan anting-anting emasnya untuk dibuat patung. Hari ini hari Jumat tanggal kami menginap tadi malam yaitu di Saint Catherine, yaitu lokasi Sinai. Bapak ambil ini sekarang adalah Bapak peninggalan Hotel Saint Catherine, yaitu di kaki bukit Sinai.
Beduin yang lombanya itu nyasar. Nah, waktu nyasar agak turun ke daerah lembahnya itu bukan itu, maka dia lempar-lempar dengan batu supaya lombanya itu balik. Jadi dia lempar ke arah yang lebih jauh supaya lombanya bisa balik ke sini. Ternyata dia mendengar seperti suara itu seperti ada rongga. Kemudian dia pergi ke sana dan dia menemukan di dalam kurungan banyak sekali tulisan daripada penemuan tersebut. Sehingga saya pernah baca dalam sebuah buku dia ambil beberapa kurungan dan dia jual ke pasar orang. Harganya itu beberapa dolar lebih. Satu kali ada seorang sarjana atau ahli kitab yang melakukan dan mereka adalah kelompok yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Mesias yang mereka yakini belum datang. Ya, orang-orang Geser itu kita tahu bahwa di dalam gereja Yahudi ada beberapa macam aliran, misalnya disebut sebagai Farisi dan juga orang-orang Saduki. Nah, di daerah turun ya, Mas, di daerah Geser itu pernah Lambaikan tanganmu. Ya, ini di dalam bagian Qumran, bagian dalam. Ini kita berada di studio di daerah Qumran. Ya, kita sedang menyaksikan video atau tampilan di dalam Qumran. Wah, kayak terbang, euy. Kayak di keong, Mas. A new morning is rising in our community, the Yachad. We came here to the edge of the country facing the Dead Sea from Jerusalem to Galilee and the plains. We abandoned families, friends, and work to come to the place where we can purify ourselves and properly prepare for the final war. Every Jew who came along did so to get close to the right way and to stay away from the sons of darkness, evil people. Among them you will even find high priests from Jerusalem. He who believes in our way is the son of light, and when the final war begins, all our opponents will be destroyed. But in the meantime, we are here
here in this holy place, no one can distract our minds from worshiping the Lord. We don't possess much, and the little we have we share equally. The good Lord, He supplies us with all our needs, even in this barren desert. This morning, while working in the date grove, a neighbor from Enot Kaner, 5-hour walk from here, passed by. He told us of the bitter end of one John the Baptist, whose head was severed by King Herod. Suddenly, I remembered we too had one by the name of John. Years ago, he came to us and requested to volunteer. Each new candidate undergoes a thorough examination and, once accepted, does his work as well. At the end of 2 years' time, just before becoming a full member, he arose, broke his sorry. and left. Twice daily, we bathe together in the purifying bath in order to be sanctified in the pure waters. After bathing, we gather together to dine. First, we taste from the pure bread that was prepared for us by the high priests, and then from the wine. When we went for our evening's toil, we inscribed the high priest's words describing the Lord who created the spirits of light and darkness, and thereupon based every deed. The first was greatly loved by God, each of its actions desired. The second, and all that it encompassed, he despised forever. At the end of a day's work, we bathed again, and after purifying ourselves, gathered together for the evening meal. We dine in reverent silence, even when troublesome thoughts prey upon us. After the meal, I arose and asked for permission to speak. Could it be that the man who was murdered, of whom we heard from the passerby, was the same John that was with us and then left? It is not the same man, replied the high priest, and in truth we would be better employed in the studies of the Holy Scriptures rather than wasting our time in the idle talk that spoils the spirit of Yahweh. The wrath that ensued was so great that a remark was noted in the book in my disfavor. After having been punished, things calmed, and we resumed our studies as we do every night until a third of the night is past. But of these things I am not permitted to tell you. We may not reveal our secrets to anyone. Only we, the sons of light, are allowed to share the secrets of Yahweh. This alone may be revealed. All is predestined. There is no free will. Even before the time of creation, it was inscribed that you, somewhere in the future, would hear and see these words. It is God's wondrous plan that brought you today to this pure and sacred place. And God willing, perhaps the secrets may be revealed unto you. In the year 68 CE, just before the Roman army arrived in this part of the country, members of the Yahad hid their writings and put them for safekeeping in the caves surrounding us. Only 1900 years later was the treasure accidentally found inside vessels like those you see before you. Yang tadi adalah kelompok Kesen yang sedang menulis terjemahan Alkitab, salinan Alkitab. Sekarang ini masa tahun 1940-an. Suruh masuk ke dalam. Yuk, Suruh masuk ke dalam. di tempat ditemukannya gulungan kitab itu. Tempat di mana ditemukan gulungan. Tempat para essence membersihkan diri. Untuk membersihkan diri. Nah, disinilah bagaimana ada langkah-langkah itu adalah dia melepaskan celana terus mandinya di sini, membersihkan dirinya. And that's what we see over here on the wall, a wall painting of the Essenes having their meals together. And over here we can see copies of the vessels that they made over here. Everything that they needed, they made themselves. So there was also a pottery workshop over here. Oke, Bapak Ibu, tadi kalau kita lihat ya,
siapa sih itu suku Beduin itu? Nah, suku Beduin itu adalah orang-orang Arab. Jadi ada gambar bagaimana mereka kepercayaan yang ada satu kepercayaan yang tetap menanti kedatangan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Nah, mereka tuh selalu duduk bersama-sama, sederhana sekali kehidupannya, dan juga bagaimana dia cara makannya pun harus kumpul sama-sama. Dan di belakang kita juga ada contoh beberapa buatan dari tanah liat. Bagaimana teks itu ditemukan, kopinya. Ini tempat teks itu di copy. Where is the original scroll in the Israel Museum? Scrolls, not scrolls. Over here we get an impression of this scriptorium, the hall where the scrolls were being written. I told you Pas that itu anak profesor yang arkeolog yang pertama dijual $1 itu, dia itu ngelihat di New York ada Dead Sea Scroll katanya, gulungan kitab Laut Mati katanya, dijual katanya. Terus habis itu dia ini anaknya arkeolog ini telepon ke Prime Ministernya Israel tanya, kita mau beli berapa nih Dead Sea Scroll-nya ini gitu untuk dapat kembali. Terus dia bilang, berapa aja yang mereka bilang berapa kita bayar. Terus habis itu pas ditelepon di New York itu ditelepon dia di New York itu bilang 1 juta. Terus terpaksa orang Israel beli itu Dead Sea Scroll-nya. Yang jual siapa tuh? Yang jual Hari ini hari Sabtu tanggal 13 November. Perjalanan kami saat ini menuju saat ini saya sedang berada dan berlokasi di Gua Qumran, di mana ditemukannya beberapa kitab suci. Nah, kalau saudara lihat ke ada lubang itulah tempat pintu masuk menuju ke tempat Qumran, yaitu penemuan kitab. Iya. Dan kalau saudara saksikan di gambar, di sana ada lubang gua-gua kecil seperti itu, dan kaum Esen tinggal di daerah-daerah situ di dalam. Ya, bisa saudara saksikan di dalam gambar ada bukit-bukit, lembah-lembah yang begitu curam, bukit-bukit batu yang terjal, dan kaum Esen tinggal di sana. until the find over here in 1947, the oldest manuscript of the Bible in our possession was the Aleppo Codex from the 10th century after Christ. From before that time, we didn't have any manuscripts of the Bible, and therefore we didn't know whether the Bible that Jesus knew 2,000 years ago is the same Bible as we know today. Through the find over here, we suddenly have copies of the Bible from the time of Jesus. We could compare, and it became clear that the Bible that Jesus knew, I'm talking about the Old Testament, the book of Isaiah, for example, is the exact same Bible as we know today, and that's the importance of the find, and that's why you are here. Sekalian, mengapa tempat ini sangat penting? Bukan karena kaum Esen dan penggalian arkeologi, tetapi karena di tempat ini telah ditemukan gulungan kitab yang sudah ditulis oleh kaum Esen, disalin oleh kaum Esen sejak zaman Yesus. Nah, sebelum itu gulungan atau naskah asli yang kita punya itu hanyalah salinan dari abad ke-10 setelah Kristus. Nah, tetapi dengan ditemukannya ini yang ditulis pada zaman Kristus, kita bisa lihat, oh benar, ternyata apa yang ditulis pada abad ke-10 ini persis sama dengan apa yang ditulis pada zaman Yesus. Dengan demikian, kalau ada orang misalnya dari pihak Muslim yang berkata Injil itu sudah dipalsukan, ini gugur gitu. Karena abad 6 Islam berkata sekarang sudah dipalsukan. Kita nggak punya. One more thing, when you are reading about John the Baptist, it's written that he speaks in the wilderness, but he was not standing there on top of a cliff. John the Baptist was preaching over there, where the Jordan flows. Pola kehidupannya hampir mirip, tetapi dia tidak berkhotbah di atas gunung ini. Dia berkhotbahnya di sebelah sana, di lembah Yordan itu. Kenapa? Karena lembah Yordan itu banyak traffic, orang lalu lalang di sana, dan dia akan khotbah di tempat orang banyak supaya orang-orang kemudian akhirnya bertobat. Jadi kemungkinan besar itu benar karena daerah sini dan tempat itu tidak terlalu jauh. Jadi mungkin dia merupakan kelompok Esen yang tinggal di sini, tapi dia melayani di daerah lembah Yordan.
sedang berada di kota Yerusalem. Posisinya ada di perbatasan antara Palestina dengan Israel. Haleluya. Iya. Jadi Deborah ini orang sini, mungkin sebelah toko yang tadi itu tuh, dia tinggalnya ya. Iya. Ya, ini kota Deborah. Di sini mayoritas komunitasnya adalah orang-orang Arab.
Tante, berikan senyuman yang paling manis. Siap. Tante teh pakai Pepsodent ya? Yang artisnya, pelukisnya, pembuatnya ini bilang bahwa dia adalah roti yang kelima itu yang diberikan kepada orang banyak gitu. Jadi di dalam altarnya ini cuma ada 4 gitu. Untuk artis yang kelima. Seorang murid dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya, mengisi 12 batu penuh dengan potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, di tempat ini berikan kepada kita, kalau kita sungguh mengharapkan mujizat dari Dia. Ada banyak kesaksian yang sebetulnya saya bisa ceritakan bagaimana setelah kita berdoa, Tuhan memberkati orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepadanya dengan cara yang luar biasa, di luar jangkauan pemikiran manusia. Bahkan kadang saya mendoakan pun menjadi bingung mengapa ini terjadi. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa sama seperti Yesus telah mengubah 5 roti dan 2 ikan sederhana menjadi berkat bagi 5.000 orang lebih, bahkan sisanya 12 bangku. Kami berdoa hari ini, kiranya berkat Bapa Surgawi melimpah dalam hidup kami. Engkau menjanjikan hidup yang berkelimpahan bagimu. Kami tahu kelimpahan itu berarti kelimpahan secara rohania, tapi juga kecukupan secara jasmania. Karena itu kami berdoa, kalau ada di antara kami yang memiliki pergumulan di dalam persoalan keuangan, dalam proyek tertentu atau usaha tertentu yang kami alami, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, lipat gandakan itu Bapa. Bukan supaya taraf kehidupan kami saja yang meningkat, tapi taraf persembahan kami kepada Yesus akan meningkat untuk memperluas kerajaan Allah di atas muka bumi. Karena itu kami berdoa dan membuka kedua tangan kami, sama seperti orang-orang yang membuka tangan untuk menerima 5 roti dan 2 ikan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dilimpah dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Berkat Allah mengalir. Berkat Tuhan melimpah. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan adakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Allah mengalir, haleluya. Terima berkat dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima berkat dalam nama Yesus. Kami percaya. Segala yang merupakan keputusan hidup kami, Tuhan mau dan senyata. Demi Yesus kami terima. Kami sekarang berada di gereja, yaitu tempat di mana Petrus pernah diberi mandat pengembalaan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, Petrus, jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Dan inilah gereja tempat Petrus menjawab panggilan Tuhan Yesus tersebut. Ya, itu bintang film dari Hong Kong. Kita dengan Peter berada di depan gereja Santo Peter. Kali Yesus bertanya
kepada Simon di pinggir Danau Galilea di sekitar tempat ini, dan Tuhan memberikan penugasan supaya dia mengembalakan domba-dombanya Kristus. Dan di dalam sana adalah tempat yang secara tradisi diyakini itulah tempat di mana Petrus dipulihkan oleh Tuhan dan kembali dia masuk di dalam pelayanan dan dipakai Tuhan secara luar biasa. Jadi kita akan masuk ke dalam setelah ini, tetapi di lokasi di sekitar inilah peristiwa Petrus kembali menangkap ikan dan kemudian Yesus memulihkan keberadaannya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, haleluya. Harapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Tahu 3 kali Yesus bertanya kepada Simon di pinggir Danau Galilea di sekitar tempat ini. Sinagog di mana Yesus pernah membacakan ayat kitab suci yang diambil dari kitab Yesaya dan berkata, Roh Allah ada padaku sebab Ia telah mengurapi. Iya, seluruh peserta sedang mengadakan foto. Coba gerakan tangannya dong, yang kaku dong. Aduh. Ini di mana nih kita semua nih? Habibi? Di sini nggak ada Habibi. Beraninya selamat pagi. Coba semua bilang Bokerto. Terima kasih. Kalau terima kasih bahasa ini coba semua bilang Toda. Letaknya di kota Tiberias. Dan sekarang kami akan makan di belakang hotel ini dan akan
Kami beserta rombongan sedang naik kapal mengelilingi Danau Tiberias. Ya, ini kami para kru kapal sedang Bapak Ibu bisa merenungkan dan juga bisa berdoa masing-masing dan juga bisa ya nikmatilah masing-masing mau foto dan sebagainya. Nanti Pak Pendeta akan mati, santai dulu, nanti Pak Pendeta akan menyampaikan sesuatu. Terima kasih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia yang bersatu, bangsakan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangkitlah jiwanya, bangunlah darahnya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Haleluya. Oke.